Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karyawan dan karyawati PT TJI yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu lagi dalam pembahasan seputar puasa di bulan Ramadan. Kita sekarang membahas tentang makruh-makruhnya puasa. Artinya, jika kemakruhan ini kita kerjakan, maka akan mengurangi daripada fadilah puasa kita. Apa saja hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa? Hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa diantaranya yang pertama al-alqu. Al-alqu itu mengunyah daripada makanan. Kenapa? Karena ditakutkan jika ada yang hancur atau terpisah daripada makanan yang kita kunyah masuk ke dalam perut sehingga membatalkan daripada puasa kita. Dan juga dimakruhkan di sini dzauqut ta'am, nyicipin makanan. Tapi nyicipin makanan ini dimakruhkan bagi orang-orang yang enggak ada keperluan. Kalau perempuan-perempuan yang ada keperluan seperti atau laki-laki pemasak, koki-koki ada keperluan untuk makanan-makanan berbuka, enggak ada masalah, mereka mencicipi, tapi jangan sampai ada yang masuk ke dalam perutnya. Kemudian dimakruhkan juga di bulan ketika puasa yaitu bekam. Kenapa? Bekam itu membuat badan menjadi lemas. Sedangkan puasa juga membuat lemes dan lemah, akhirnya double nanti. Kemudian juga dimakruhkan ketika kita berbuka puasa, ketika kita minum air, kemudian kita buang itu air. Kenapa? Karena athar atau barokah daripada puasa kita seakan-akan kita buang. Kita nggak mau dengan barokah daripada puasa tersebut. Yang kelima, makro-makronya puasa al-inghimas, berendam di siang hari biar dingin, ini makro. Takutnya ada yang masuk lewat lubang-lubang yang ada di tubuh kita, akhirnya membatalkan daripada puasa. Kemudian yang dimakruhkan juga dalam puasa kathratus syiba, terlalu kenyang ketika sahur, terlalu kenyang, itu makruh ketika buka. Atau juga an-naum, kathratun naum, banyak tidur. Kalau puasa itu diperbanyak dengan tidur, gak ada bedanya. Anak bayi juga kuat kalau tidur mulai pagi. Tapi puasa ini syahrul hasad, hari untuk panen. Artinya banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makruh juga al-khawd fi ma la ya'ni, berbicara gak ada faedahnya. Kalau berbicara yang lain, ngerasani orang, menggunjing orang, lain lagi. Ini berbicara yang mubah, ini makruh. Atau misalnya kita mengerjakan sesuatu yang mubah yang lainnya, mendengarkan musik-musik misalnya, atau mata ini melihat sesuatu yang apa begitu, atau mencium wangi-wangian. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan keadaan orang yang puasa, meninggalkan hal-hal duniawi. Ini yang perlu saya bahas, yang paling penting saya masukkan di sini. Ada perbuatan yang menghapus daripada pahalanya puasa, tapi puasanya sah. Puasanya sah, pahalanya nggak dapat. Apa itu? 5. Yang pertama, ghibah. Ghibah, ngerasani orang lain, membicarakan orang lain, walaupun itu benar, membicarakan kekurangan orang lain. Yang kedua, namimah, adu domba. Hati-hati. Ditakutkan orang yang adu domba ini terlahir daripada pasangan yang berzina, katanya ulama. Yang ketiga, berdusta. Ini menghilangkan pahala puasa. Kadang-kadang orang keliru pemahamannya. Kamu ini berdosa kalau bulan puasa. Berdusta. Meskipun tidak di bulan puasa, berdusta itu diharamkan. Di bulan puasa lebih lagi, begitu maksudnya. Kemudian melihat sesuatu yang diharamkan dengan syahwat. Itu juga apa? Itu juga menghilangkan daripada pahala puasa. Melihat perempuan sampai dia merasakan nikmat misalnya. Dan juga yang terakhir, al-yaminul kadhibah, sumpah palsu. Di bulan puasa dia dagangan sarung, sampai sumpah-sumpah palsu agar dagangannya laku. Ini 5 hal menghilangkan daripada pahala puasa walaupun puasanya sah. Nah, yang paling penting sekarang saya akan membahas hal-hal yang membatalkan daripada puasa. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama adalah ar-riddah, yaitu murtad wal iyadu billah. Semoga kita, keluarga kita dan
teman-teman kerja kita dijaga daripada yang namanya murtad. Ini membatalkan daripada puasa. Murtad itu bisa dengan ucapan, saya keluar dari Islam misalnya. Atau murtad itu bisa dengan perbuatan seperti apa? Seperti menyembah daripada apa? Selain Allah, membuang daripada Al-Quran misalnya. Yang kedua yang membatalkan puasa al-haid wan nifas, perempuan yang lagi datang bulan dan nifas walaupun sebentar, darahnya sedikit saat itu. Kalau memang itu benar-benar nifas, maka membatalkan puasa. Yang ketiga al-junun, yaitu apa? Gila walaupun sebentar. Setelah itu sadar lagi, tetap apa? Batal daripada puasanya. Kemudian yang keempat al-irma was syukur. Nah, ini yang penting ini. Irma was syukur. Irma itu pingsan. Jadi sama-sama kalau syukur ini apa namanya? Sesuatu yang ada dalam otak, error sedikit ibaratnya, seperti orang mabuk begitu. Seperti orang mabuk ngomongnya tidak teratur. Ini pingsan dan orang yang mabuk ini ada banyak perbedaan pendapat daripada ulama. Saya ambil pendapat yang enak biar puasanya juga nggak ribet. Jadi macam-macam ulama. Ada yang mengatakan apa namanya pingsan itu walaupun sebentar itu bisa membatalkan daripada puasa. Ada yang mengatakan pingsan itu walaupun tidak sengaja membatalkan puasa. Ada yang mengatakan walaupun sengaja tidak batal. Saya ringkas daripada yang ada ini. Jadi pingsan ini membatalkan puasa jika ada dua. Pertama, dari pagi sampai apa? Dari pagi terbitnya fajar subuh sampai terbenam matahari. Yang kedua disengaja. Artinya, kalaupun disengaja tapi pingsannya sebentar, nggak seharian penuh dari subuh sampai terbenam matahari, tetap sah puasanya. Ataupun pingsannya seharian penuh dari subuh sampai apa? Sampai maghrib, tapi tidak sengaja, itu juga sah. Saya ambil pendapat yang paling enak sudah. Jadi pingsan ini bisa membatalkan dengan dua syarat. Apa? Seharian penuh dari subuh sampai maghrib. Yang kedua apa? Dengan sengaja, malamnya nggak tahu minum apa. Yang kelima, yang membatalkan puasa adalah al-jima, yaitu menggauli daripada istrinya. Syaratnya sengaja dan mengetahui dengan keharamannya. Kemudian mukhtaron, tidak ada paksaan. Saya kira untuk masalah ini nggak ada yang nggak sengaja. Untuk masalah yang membatalkan yang kelima ini sengaja pastinya. Semuanya juga tahu pasti membatalkan daripada puasa yang namanya mendatangi istrinya di bulan Ramadan. Orang yang mendatangi istrinya di bulan Ramadan berat. Dia pertama pasti dosa. Kedua wajib imsak. Imsak itu artinya setelah berbuat itu nggak boleh makan. Bukan berarti batal boleh makan, nggak boleh makan sampai maghrib. Imsak, menahan. Kemudian yang ketiga, dia ini mendapatkan takzir. Takzir itu hukuman yang diberikan oleh seorang hakim. Anggaplah camat yang ada di sini atau bupati. Jadi dihukum, entah dipukul 20 kali misalnya. Yang keempat harus kodok. Harus dikodok daripada puasanya. Kelima, membayar kafaro, denda. Dendanya besar di sini. Yang pertama memerdekakan budak yang mukmin, sudah nggak ada ini. Tapi kedua, apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah ini, kalau sampai mendatangi istrinya, puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh berhenti puasanya walaupun sehari. Kalau seandainya sehari saja berhenti puasanya, mengulangi lagi dari awal. 2 bulan berturut-turut. Kalau sudah tua nggak kuat, misalnya dia ini puasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan orang miskin. Setiap satu orang miskin diberi 1 mud. 1 mud ini kira-kira 7 on. Berapa orang miskin yang diberi? 60 orang miskin. Jadi nggak boleh dia langsung, saya milih yang membayar aja 67 on kali 60. Ini yang saya bayar misalnya. Nggak bisa. Harus melewati prosesnya dari pertama, kedua, ketiga. Pertama nggak ada, yang kedua. Yaitu apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Yang keenam yang membatalkan puasa, masuknya benda-benda dunia, sesuatu yang ada di dunia ini lewat lobang-lobang. Lewat lobang-lobang yang ada di tubuh kita. Apa lobang-lobang itu? Mulut, lobang kemaluan depan, lobang kemaluan belakang. Jika ada yang masuk, maka membatalkan daripada puasa. Nah, telinga ini gimana? Lobang juga kan? Sebagian ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini lobang, ada yang mengatakan tidak.
sepertinya lebih kuat yang mengatakan bukan lubang. Kenapa? Karena kita harus menyesuaikan antara syariat dengan medis. Karena menurut medis, telinga ini tidak berlubang, kecuali kalau selaput gendangnya robek. Berarti kalau masuk air ke dalam telinga, maka tidak membatalkan daripada puasanya. Tapi selain itu, maka batal. Mulut, kemaluan depan, kemaluan belakang, kalau ada yang masuk, itu batal. Seandainya perutnya dilubangi, tusuk dilubangi, ya lebih batal lagi dimasukkan makanan. Nah sekarang gimana? Orang yang sakit suntik atau apa namanya? Infus. Suntik itu ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan suntik itu batal mutlak sudah. Ada yang mengatakan tidak batal. Tapi pendapat yang kuat, pendapat yang ketiga. Diperinci. Seandainya suntik tadi itu lewat jalur al-uruk al-mujawwafa. Uruk mujawwafa itu urat yang lubangnya bisa tembus, bisa masuk ke perut atau ke lainnya, ini batal. Tapi kalau lewat adl ini seperti tulang atau urat yang apa namanya, nggak istilahnya obat itu nggak masuk, nggak berjalan lewat apa namanya urat-urat tadi, maka nggak batal. Maka yang sebaiknya gimana? Sebaiknya suntik itu di malam hari. Sebaiknya di malam hari. Kalau memang terpaksa di siang hari, ya wis nggak apa-apa, suntik, lanjutkan puasanya. Nanti kita berhati-hati dalam agama itu bagus. Nanti setelah apa namanya, kalau sembuh, setelah Syawal puasa, setelah hari raya, kita juga mengkodok. Kalau infus sudah jelas daripada membatalkan puasa. Kenapa? Karena infus itu pengganti daripada apa? Makanan. Walaupun sebagian ulama yang lain tidak batal, tetap batal pendapat yang kuat. Kenapa? Karena pengganti daripada makanan. Sekarang masalah ini dahak. Dahak. Kadang kita sering kalau puasa gimana hukumnya? Nah, dahak ini kalau sampai batasan batin tidak batal puasanya dengan apa? Dengan ditelan lagi. Tapi kalau sampai batasan daripada dohir, maka batal puasanya. Batasan dohir dan batin. Batasan dohir itu huruf H, huruf H, kho. Jadi batasan dohir itu huruf kho. Kalau kita mau coba kho seperti di langit-langit sini. Kalau sudah sampai sini ini dah ditelan lagi, maka hukumnya apa? Batal. Kho sini. Jadi kalau kita kalau misalnya keluar itu dah dan sampai ke sini ditelan lagi batal. Kalau sampai batasan batin dalam itu huruf H. Huruf H besar, H seperti di sini ya. Terus ditelan lagi dari sini, maka hukumnya tidak batal karena masih area dalam maksudnya. Kalau sampai area H kecil, H ini antara dalam dan apa luar dohir, itu berbeda pendapat ulama. Sebagian mengatakan batal, sebagian tidak. Lebih baik kita mengikuti yang H tadi itu aja ya, biar nggak batal, biar nggak berat kita. Namun kalau misalnya ketika keluar dahaknya belum sempat untuk membuang, tiba-tiba masuk lagi, belum sempat, maka tidak batal puasanya karena dia dianggap tidak mampu untuk membuang daripada dahaknya. Air liur gimana? Kadang-kadang kita menelan air liur. Boleh air liur itu ditelan dan tidak membatalkan daripada puasa, tapi dengan 3 syarat. Pertama, air liur itu sifatnya sofi, murni, nggak ada campurannya. Kemudian air liur itu min ma'dini. Air liur itu masih ada dalam areanya. Yang ketiga, air liur tadi itu tidak bercampur dengan apapun. Tidak bercampur dengan apapun. Pertama, kholison. Kholison ini artinya murni. Tidak ada campuran apa? Nggak ada campuran warna ataupun apapun. Jadi ketika air liur itu ditelan lagi nggak apa-apa. Yang kedua, air liur itu suci. Suci tidak mutanajis, suci. Jadi syarat yang kedua suci, bukan bercampur tadi, suci. Gak ada campuran najis. Biasanya kadang-kadang orang kan gusinya berdarah kan ya. Suci, gak ada najisnya, itu boleh ditelan. Terus seandainya orang yang ada ada darahnya gimana? Kalau memang dia terus-terusan keluar, gak ada apa-apa, dimaafkan. Jadi kalau memang nggak keluar terus, dibersihkan dulu itu darahnya, disucikan, kita berkumur,
baru selesai. Yang ketiga, masih dalam areanya itu air liur. Artinya dalam mulut ini areanya sama lisan. Ketika kita mengeluarkan air liur seperti ini, kita masukkan lagi itu lisan kita, nggak batal. Kecuali gini, air liur itu kita ambil dari lisan, kita letakkan di mana? Di sini. Di mana namanya? Di pipi. Kita ambil lisan kita, misalnya lidah kita panjang, kita ambil, kita masukkan lagi, batal. Meskipun nggak ada campurannya itu air liur. Kenapa? Karena air liur sudah keluar dari areanya. Nah, ini diantaranya hal-hal yang membatalkan daripada puasa. Oleh karenanya mari kita jaga puasa kita agar puasa kita sah dan diterima oleh Allah dan mendatangkan ampunan serta keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penjelasan singkat tentang puasa Ramadan. Jika ada yang kurang, boleh bertanya lewat grup yang sudah dibuat oleh karyawan-karyawan. Nanti saya yang akan menjawab lewat grup tersebut. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.